Tentu LPD, karena ini pertaruhan citra kita, pertaruhan daripada desa adat yang kita banggakan, kita wajib harus berani kita tampil profesional. Karena LPD sekarang sudah digital. Mohon diingat juga sekarang ribuan sarjana yang dihasilkan oleh risetnya, skripsinya di LPD. Termasuk bukan S1 saja, S2, S3 bahkan ada. Ini memberikan juga secara edukasi ini luar biasa LPD ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama. Dari teman-teman yang risetnya di LPD, saat LPD sekarang sudah perkembangan seperti ini, mari kita ikut bersama-sama untuk mengembangkan. Bupati Mayastra buka diskusi LPD kokoh topang tumbuhnya ekonomi Krama Adat Bali. Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Provinsi Bali bekerjasama dengan Forum Media Peduli LPD menggelar diskusi akhir tahun 2025 dengan mengusung tema LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali. Diskusi yang berlangsung di gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar tersebut dibuka Bupati Gianyar Madi Mahayastra Senin 29 Desember 2025. Turut hadir Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama Gusbem, Ketua PWI Bali Wayandira Arsana, serta perwakilan pengurus LPD se-Provinsi Bali. Adapun narasumber yang hadir pada diskusi ini adalah anggota DPD RI Perwakilan Bali Dr. Ide Bagus Dharma Wijaya Mantra SEMSI, Ketua BKS LPD Provinsi Bali Inyoman Cendikiawan SHMSI, Kadis PMA Provinsi Bali IGAK Kartika Jaya Seputra SHMH yang diwakili Kabid Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Kadek Doni Raditya SSTP MSI, Akademisi Prof. Ide Bagus Rakeswardana, CEO PT USSI Group Maman Tirta Lukmana, sementara tampil sebagai moderator Nyoman Winata SP dan Ketua Panitia Inyoman Sunaya SE. Bupati Gianyar Imade Mahayastra dalam sambutannya selain menyampaikan kehadiran LPD di setiap desa sangat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, juga menyatakan LPD perlu diaudit oleh auditor sehingga keuangan LPD menjadi sehat. Sedangkan biaya yang timbul akan diberikan oleh Pemkab Gianyar melalui dana hibah. Di Kabupaten Gianyar terdapat 270 LPD sehingga kata Bupati Mayastra diperlukan 27 orang auditor dengan rincian 1 orang menangani 1 LPD. Endingnya Bapak Ibu, saya menginginkan bahwa LPD ini bisa menjadi andalan kita untuk nantinya mengaudit secara teratur dan nantinya setelah berjalan tugas biaya operasional ini saya hitung 3 tahun yang lalu saya hanya butuh 27 orang karena ada 270 LPD di Gianyar, 1 orang itu menangani 10 LPD untuk mengaudit 10 LPD yang nantinya akan keluar opini, ada 4 opini, wajar dengan pengecualian, disclaimer atau tidak berpendapat. Sehingga kita tahu dari awal, karena kita yakin Beneso juga tidak akan punya waktu, Beneso juga tidak punya kemampuan, tidak punya perangkat mereka untuk berperan secara aktif. Dan nantinya anggaran yang timbul yang saya hitung, kalau kita mencari auditor dulu 3 tahun yang lalu 5.500.000, kita hanya butuh 2 miliar. Dan uang itu akan saya hibahkan ke LPD ke Pak Cendikiawan. Bupati Mahayastra juga menekankan nantinya auditor berasal dari pihak yang berpengalaman mengaudit atau minimal alumni jurusan ekonomi dan akuntansi. Di era informasi dan teknologi IT, Bupati Mahayastra mendorong LPD untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti percepatan penarikan uang nasabah, pencatatan keuangan modern maupun pinjaman dengan agunan. Tentu LPD, karena ini pertaruhan citra kita, pertaruhan daripada desa adat yang kita banggakan, kita wajib harus berani kita tampil profesional. Karena LPD sekarang sudah digital, LPD sudah bisa digunakan oleh anak-anak muda, sudah bisa e-banking.
Sementara Ketua BKS LPD Provinsi Bali Inyoman Cendikiawan SHMSI mengapresiasi terselenggaranya diskusi akhir tahun hasil kerjasama BKS LPD bersama Forum Media Peduli LPD sebagai evaluasi keberadaan dan kemajuan LPD. Bukan sekedar diskusi, tetapi kita akan eksekusi 31 tahun LPD di Bali ini ya, dengan segala suka dukanya. Sekali lagi untuk media terima kasih banyak, dan kita dengan PWI, dengan semua komponen dari BPD juga, dari pemerintah, semua komponen tokoh-tokoh adat, baik dari DPD juga dari DPR yang sudah memberikan motivasi mendukung keberadaan LPD. Ketua Panitia Nyoman Sunaya menyatakan apresiasi kepada Bupati Gianyar Mahayastra di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan hadir dan membuka diskusi untuk kemajuan LPD di Bali. Sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi peran strategis lembaga perkreditan desa dalam menjaga ketahanan ekonomi desa adat, sekaligus merumuskan langkah penguatan ke depan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. Ketua PWI Provinsi Bali Wayandira Arsana SPD menyatakan LPD sebagai penopang ekonomi desa telah tumbuh dan berkembang. Pihaknya juga berterima kasih atas dedikasi dan komitmen pengurus LPD Sebali tetap kuat di tengah tantangan yang ada. PES akan tetap edukatif, PES akan tetap jadi partner pemerintahan, sehingga kehadiran PES ke depan bisa betul-betul menjadi bagian penguatan ekonomi Bali, bagian dari strategi pembangunan haluan pembangunan Bali, sehingga ke depan sinergi solid bergerak akan menjadi bagian dari perjuangan kita bersama. Kabar Bali Hits mengabarkan.